mulai dulu menjadi sebuah pembenaran. Innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat akan dalam kondisi baik-baik saja selama para pemimpin dan juga para ulamanya itu kompak bersatu, memiliki satu visi untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun bangsanya. Ini adalah sebuah kekompakan yang penting. Kulo sempat membaca beberapa manakib, kalau bagi kami para santri istilahnya, sejarah yang dilakukan oleh Gubernur Suryo sampai kemudian beliau syahid pada akhirnya. Saya merasa memang niki karena sudah malam nggih. Kula kak matur cekak mawon. Kula pas ini mboten patek pengen ngaji nek tengene tiang-tiang niku. Sing kula malah pengen ngaji niku madhep buri ning ngene DPR gak patek jelas niku lho. Loh, artinya begini. Yang paling penting untuk kemudian mengambil uswah dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Bapak Suryo itu adalah jenengan-jenengan ini. Ojo ngontak mantu ae iki tenanan iki. Lho tenan lho. Lho yakin niku, jenengan-jenengan itu. Karena apa? Mohon maaf. Jenengan-jenengan ini adalah orang yang paling penting. Paling penting dalam kacamata syariat. Ginuan sewu termasuk panjenengan, Bu. Nggih, ngapunten niki Bu, saestu. Nggih, kanten kula dereng tepang napa kali jenengan Bu. Terus jenengan kula nggih wedi nek jenengan tersinggung. Tapi mboten napa-napa tersinggung wong omah kula nggih tepih kok Bu. Ya artosé kan nggih. Dengan kene mbek panggih aman lah nggih. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa la hilma ahabbu ilallahi min hilmi imamin wa rifqih, Rasulullah juga mengatakan la jahla abghadu ilallah min jahli imamin wa hurqih. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rasa sayang yang paling dicintai oleh Allah melebihi kebijaksanaan dan rasa sayang yang dimiliki oleh para pemimpin untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Tapi tidak ada, mohon maaf ini, kesalahan atau kesembronoan yang paling membuat Allah Ta'ala murka kayak kesembronoan seorang pemimpin dan kesalahan seorang bupati. Ngapunten Bu, saya setuju ngapunten Bu, saya setuju. Loh, artinya fungsi panjenengan menjadi sangat penting pada kacamata syariat. Agama Islam itu adalah agama yang memiliki pilar-pilar. Di antara pilar yang paling penting itu adalah an-nasihah, kepedulian, kepekaan, kasih sayang kepada yang lain. Dan di antara nasihah yang paling penting adalah nasihah li'ammatil muslimin, artinya untuk masyarakat secara umum. Dan itu dilakukan oleh siapa? Panjenengan-panjenengan ini. Makanya kula nggih rada syukur, kula mboten pasti iso ndelok hadirin mergo ketutupan tukang syuting sakmene akeh, sing iso ndelok mek kene tok. Cocok kula. Niki jauh lebih penting untuk dimauidhoi daripada nikah. Loh, karena ini kita lagi ngomong, ternyata kita punya bapak bangsa yang luar biasa istimewanya. Sampai kemudian ditakdirkan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus menjadi uswah bagi kita semua. Karena napa? Zin nafsaka bimizanil muhsinin al mukinin. Mohon maaf, kita semua yang kadang-kadang mikir kita ini serba bisa, serba mampu, serba cakap, serba cukup. Mohon maaf, kamu itu harus ngukur dirimu tidak dengan orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi teman-temanmu itu memang secara kualitas jauh dari kamu. Tapi kamu harus ngukur dirimu itu dari para pendahulu-pendahulu yang sudah selesai dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah dalam pengabdian dan perjuangannya. Li ta'lama fadlahum wa iflasak. Supaya panjenengan-panjenengan sebagai para pejabat, ngapunten niki Bu nggih, saestu niki Bu. Niki kitab niki Bu, saestu. Niki mboten kok kula mboten, kula ngomong niki kitab. Li ta'lama, dan kitab ini
Ini ditulis oleh ulama Nusantara yang kemudian sangat diakui oleh dunia internasional, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tarmas niki lho. Napa namine pundi? Pacitan. Mboten tebih keng mriki, ya toh? Gak nemen-nemen adoe lah keng mriki niku. Beliau mengatakan, kenapa kita penting untuk melihat atau mengaca, membandingkan diri kita. Misalnya hari ini kita jadi bupati, coba kita lihat bupati kala itu. Hari ini kita jadi gubernur, coba kita ngaca dengan gubernur Suryo kala itu. Li ta'lama fadlahum, supaya kita ngerti bahwa luar biasa betul apa yang beliau perjuangkan dan masih sangat jauh apa yang bisa kita lakukan. Li ta'lama fadlahum wa iflasak. Diterusnya mboten niki? Aman nih, nggih? Aman, positif. Bensinku tetap aman toh? Oh ya oke. Lah kok udan aku kadung gak tahu terus nih gak aman. Di satu bupati kan masalah aku. Ada loh omahku. Pon, kita akan teruskan. Dan ini tidak akan panjang. Kenapa kemudian ternyata bahasan kulo angen-angen nggih, wau teng dalan niku kulo angen-angen. Kenapa Gubernur Suryo menjadi salah satu gubernur terbaik yang pernah kita miliki? Ternyata ini cocok. Ketika saya tadi mengatakan bahwa pondasi aimadu hadaddin an-nasihah, di antara nasihahnya adalah li'ammatil muslimin, kepada masyarakat secara keseluruhan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa maksud memiliki kepekaan, memiliki nasihah, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari para pejabat, itu adalah yang pertama adalah asyafaqah alaihim. Dari awal jenengan pengen atau punya niatan untuk mengabdi. Jenengan kan mengabdi nih Bu. Gitu Bu. Mboten duwe niatan pengen jadi pejabat kan mboten to Bu. Nggih mestine ngoten to nggih. Niki husnudon kula lho. Ampun sampai salah husnudon kula. Dari awal jenengan pengen mengabdi, itu dasarnya adalah rasa cinta, kasih sayang terhadap masyarakat Magetan. Atau beliau-beliau yang sedang duduk di Provinsi Jawa Timur, beliau dari awal sebelum duduk ke sana memang gak butuh jabatan hakikate, pengen bagaimana masyarakat Jawa Timur mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih maju. Kayak tadi didhawuhkan panjenengan, apa Pak slogan Jawa Timur lali aku. Mau langsung bertumbuh mau Pak lali aku apa? Jawa Timur tangguh. Jawa Timur tangguh, Terus bertumbuh. Luar biasa nih. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lho niku ngomong kelingan nih Pak. Illam takun fi ziyadah fa anta fi nukson. Islam tidak mengenal bahasa stak. Ketika Bunani, asmane Bunani panjenengan nggih. Kleru kiamat iki ngawur awakmu aja mau guyu. Lah pancen gong patek kenal lho, nembe kenal iki lho. Saestu Bu ngapunten sakderenge. Apa mau lali aku? Aku mau nyapa nyebut Bunani ya. Ketika sebelum Bunani menjabat dan setelah Bunani menjabat, Magetan kok begitu-begitu saja, berarti Magetan dalam kondisi mundur menurut kacamata Islam. Ngoten Bu, ngapunten niki Bu. Ngapunten niki Bu. Loh, pancen ngono, Pak. Oke, nggih. Jadi konco-konco yang ada di belakang ini atau siapapun panjenengan-panjenengan yang kebetulan jadi pejabat, jadi tokoh, jenengan harus tahu. Seorang tokoh itu dari awal niatnya adalah syafaqah. Dia berangkat dari rumah, di tempat dinasnya adalah diawali dari kasih sayang dan rasa cinta kepada masyarakatnya. Yang kedua, as-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. As-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. Ketika panjenengan sudah duduk di kantor, ketika panjenengan sudah duduk di meja panjenengan, maka yang ada di otak hanya satu. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang jadi kebijaksanaan saya, harus semuanya adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat saya. Ngono Pak. Angel pancen dadi pejabat. Kok pengen awakmu aku gumun. Masya Allah, dawuh Kanjeng Nabi ya, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti aman masuk surga dengan bahagia. Yang pertama, imamun adlun. Pertama itu pejabat yang baik. Itu kalau dibalik sama saja, berarti wong mlebu neraka pertama, ngapunten niki Pak. Iku imamun ghairu adlin. Pejabat yang kebetulan
Oh, mesti mulai wedi ta awakmu. Aku ya paling ndredeg lah awakmu wedi. Lah aku boloku sapa iki? Gak penting. Tapi pancen ngono kuwi. Wong aku ket awal asline diundang wis ngomong, "Awakmu yakin ngundang aku?" Wis gak omong, aku larang loh. Siap, malah ngono gitu. Padahal tidak masalah mahalnya. Kanten ini yang akan saya ceritakan. Yang kedua, semua ucapan panjenengan, tulisan yang menjadi kebijaksanaan panjenengan, tanda tangannya jenengan cek. Nuwun sewu. Kenapa jenengan masuk surga pertama nyalip para kiai, para tokoh ulama? Apa masalahnya? Karena kebijaksanaan panjenengan yang hanya 2 detik cek nih. Ini akan dilaksanakan, akan dirasakan kemanfaatannya bisa jadi 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Karena ini terus menjadi jariah panjenengan. Nek api. Apa itu Ibu? Loh, gimana? Loh iya bro. Aman kayak gini? Aman ya. Aduh, mohon nggih, mohon adem kula ponan. Tugas berikutnya sebagai pejabat, kata Al-Imam Ibnu Hajar, adalah ta'limuhum fima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang bermanfaat, baik itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Artinya fasilitas peningkatan SDM masyarakatnya itu menjadi yang paling penting dilakukan oleh para pejabat. Nomor 4, waqafu wujuhil adza anhum. Selalu berupaya mati-matian jangan sampai ada kebijakan sekecil apapun yang kira-kira itu menyakiti masyarakatnya. Terus mulai abot lagi, abot kabeh iki. Abot kabeh, aku yakin tahun ngarep gak diundang aku. Tapi ya piye nasib. Kemudian terakhir, wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsih wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsih. Semua yang pengen dia rasakan dan keluarganya dapatkan itu juga menjadi cita-cita supaya didapatkan dan dirasakan oleh umat dan masyarakatnya. Semua yang tidak pengen ia alami dan keluarganya alami juga tidak pengen dialami oleh masyarakatnya dan dirasakan oleh umatnya. Nah, itu pejabat. Itu kok. Yang jelas kula tingali Bapak Gubernur Suryo melewati itu semua. Ya jenenge wong mesti wonten kurang-kurangi. Tidak mungkin. Makanya tadi saya sangat cocok dengan bahasa jas merah. Wow. Kita ini jadi bangsa jangan sekali-kali melupakan jasa para pendahulu kita. Tidak perlu, mohon maaf nih, awake dhewe aja sampai latah mengingat-ingat kelemahan, kekurangan para pendahulu kita. Khudz ma sofa wada' makadar. Yang baik diambil, yang buruk menjadi pengingat untuk kemudian tidak kita lakukan. Lho nggih, mergo ngeten, Pak. Imam Sa'id Ibnul Musayyib merupakan imam tabi'in, tabi'in terbaik. Beliau mengatakan bahwa laisa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aib. Sudahlah, mau tokoh sehebat apapun, mau orang semulia apapun, bahkan kiai sengalim apapun, gak mungkin dia tidak punya celah, tidak punya cacat, gak mungkin. Dia pasti ada kelemahannya. Walakin minan nas mal la yambaghi an tuzkara uyubuh. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengingat-ingat hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan sebagai seorang manusia. Jadi menungso tetap mungkin salah, mungkin kurang, tapi kita hanya diminta untuk mengingat-ingat kebaikannya untuk kemudian kita teruskan, kalau bisa kita kembangkan. Moga-moga kula panjenengan sedaya estu pinaringan taufik hidayah. Taufik itu adalah pertolongan. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertolongan dan petunjuknya selalu menyertai kita semua, khususnya beliau-beliau yang sedang mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakatnya. Haestu kula niku kadang-kadang kali jenengan-jenengan iki rada gumun kok, Bu. Saestu.
Sido ora. Aku mau kelingan saja nih. Ngeten. Sampeyan gak ceritani ya. Betapa beliau-beliau ini harus kita muliakan bukan karena apa-apa. Karena bebannya tidak hanya tanggung jawab terhadap masyarakat, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena sumpahnya lah yang membuat beliau itu memiliki satu beban yang luar biasa, yang membuat kita sebagai rakyatnya harus tetap menghormatinya. Bukan faktor apa-apa. Mereka asadun nasi syarahan yaumal qiyamah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling pedih siksaannya di hadapan Tuhan itu adalah rajulun razaqahullahu bimansib summasta'ana bihi ala dzulmin nas. Orang yang paling pedih siksaannya itu adalah orang yang kebetulan dikasih takdir memiliki satu kepangkatan jabatan di hadapan masyarakat, kemudian pangkat itu ia buat untuk menzalimi orang lain. Makanya saya sekali lagi ikut mendoakan mugi-mugi beliau-beliau benar-benar selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dalam semua proses perjalanan khidmahnya mendapatkan husnul khatimah. Wong-wong itu kadang-kadang ngarani husnul khotimah me urusan mati. Husnul khotimah itu adalah ending yang baik dalam setiap langkah kita. Dalam setiap langkah kita. Misalnya jenengan mengabdi ngeten ini penten tahun, Pak. Setiap periodenya. Misalnya 5 tahun. Lah, doa husnul khotimah itu ya mulai panjenengan dilantik sampai panjenengan paripurna, kemudian dilantik lagi itu moga-moga selalu husnul khotimah. Oh no. Jadi gak enak berarti paripurna terus jarak beberapa tahun terus diceluk sopo ngono kan aja sampai ngono kuwi, paham gak? Lah iki maksudnya husnul khotimah ning kono kuwi. Lah saestu mau wedeni wong kok pancen kanca-kancane. Lah saestu. Tapi kita sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk terus mendoakan dan mendukung. Penting nih, mendoakan dan mendukung. Nuwun sewu nggih. Asli nih Bu, jenengan lek pengen ngertos, wong nerakane paling jero niku hakikate mboten jenengan asli nih. Sak nginggile jenengan ku enten. Siapa itu? Gus-gus ngeten iki lho. Kiai-kiai ngeten lho, saestu. Lho niku nerakane luwih jero. Karena apa? Ngapunten Bapak. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rakyat rusak itu karena pejabatnya enggak benar. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kenapa kita kok ditakdirkan punya pejabat yang enggak benar? Karena kebetulan ulama kita sudah pada gak benar. Artinya apa? Ulama menjadi penentu. Wong-wong model ngeten iki kok mulai mbleset, nggih pun kiamat bener. Saestu nerakane dhisik dhewe niku. Lho nggih. Pejabat misalnya nakal, itu dari awal dia nakal dan tidak pernah merasa baik. Kiai wis ngerasa apik, dianggap wong apik, padahal ruwet. Masalah itu. Masalah. Lah iki kaya awakmu misale takok Gus, ngeten iki halal napa haram? Ya tergantung emang rene nggawa apa mau. Nek nggawa gula ya insyaallah makruh. Tapi nek gula sak rokoke ya halal. Lek gula rokok amplop sunnah. Gula rokok amplop kok rada abot wajib. Bukan bahaya iki. Ini bahaya. Makanya sudahlah. Masyarakat punya tanggung jawab, pejabat punya tanggung jawab, ulama punya tanggung jawab. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Coba bahasane paman kula, kabeh wong kuwi bakale ngunduh woheng pakerti. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama tadinu tujan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secuil keburukan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bebas melakukan apa saja, tapi sebagaimana apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan menuai hasilnya. Makanya mugi-mugi awake dhewe kabeh dijaga oleh Allah taala, diparingi selamat oleh Allah taala. Moga-moga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya benar-benar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Insyaallah. Ya memang abot nggih.
Kalau lihat ningali sejarah-sejarah para pendahulu kita, ya benar, ternyata memang masih sejauh itu apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah beliau perjuangkan. Makanya tadi di awal saya mengatakan, moga-moga Allah berkenan menakdirkan kita memiliki satu kepantasan. Mek rodok pantes nerusne atau macak nerusne apa yang sudah beliau perjuangkan. Lan muga-muga khususnya Jawa Timur estu dados provinsi yang kados wau dipun dawuhaken kokoh kuat terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Bagus itu, Pak. Karena jangan sampai stuck kayak tadi saya aturkan. Mergo awake dhewe iki umate Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja, Pak. Kanjeng Nabi niku dawuh. Kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika li fitulu isyamsi dzalikal yaum. Setiap hari di mana saya tidak tumbuh di hari itu, artinya tidak meningkat secara kualitas, berarti kayak saya tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya matahari hari itu. Artinya kita ini harus terus belajar. Ojo sampai pisan-pisan kita ini merasa cukup. Orang itu selama mau belajar, dia potensinya pintar. Tapi sekali merasa pintar, maka dia mendadak sontak menjadi bodoh. Moga-moga Allah mengijabah semua harapan dan doa-doa kita. Dan terakhir, betul satu-satu niki udane tambah deres, ki omah kula nggih pun adoh gitu. Tiang-tiang nggih pun mulai sumuk, kula mulai kademen. Moga-moga Gubernur Suryo dan semua para pendahulu kita moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan limpahan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan-keturunannya moga-moga selalu dimudahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya haturkan, dan khusus untuk Kabupaten Magetan dalam kepemimpinan Bu Nani moga-moga selalu napa nggih tambah saya situasinya tambah baik. Semuanya lah, pokoknya mugi-mugi donga-donga saya mugi-mugi kagem panjenengan sedaya. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.